Pewaris episode 19. Hanya napas buatan. Apa kau terluka, Dev? Tanya Naira. Dev menggeleng kepalanya dan menjawab, tidak. Di situasi seperti ini Naira masih saja mencemaskan dirinya. Membuat Dev meragukan tuduhannya terhadap wanita itu selama ini. Tetapi tetap saja, Dev tidak boleh luluh hanya karena Naira menolongnya hari ini. Ayo kita pulang sekarang. Dev membantu Naira untuk beranjak berdiri. Tubuh wanita itu terhuyung karena kepalanya terasa berat. Bagaimana dengan mobilnya? Melihat ke arah ban mobil yang belum cukup benar terpasang. Si Asteris Alan, aku sungguh lupa. Tuan, perhatian Dev dan Naira tersita saat melihat Kai datang dan dibonceng oleh seorang laki-laki menggunakan motor bebek, mungkin itu tukang ojek. Kai turun dari motor yang baru saja berhenti dari jarak 1 meter. Dev dan Naira berdiri. Ia berjalan cepat menghampiri mereka. Memperhatikan keduanya nampak berantakan, melihat pipi Naira sedikit lebam. Nona Naira, Tuan, kalian kenapa? Tanyanya sambil menggerakkan matanya melihat Naira dan Dev secara bergantian. Kau kemana tadi, bodoh? Saya tadi berusaha mengikuti mobil Tuan dan Nona, tetapi saya kehilangan jejak. Jadi saya tadi terpaksa pulang, tapi saat mengetahui Nona dan Tuan belum pulang, saya pergi lagi untuk mencari keberadaan kalian. Saya sangat kesulitan menghubungi nomor ponselmu, Tuan. Datang terlambat. Apa kau tadi tidak tahu kami nyaris dirampok dan celaka? Kedua mata Kai membulat penuh. Dirampok. Tuan dirampok. Iya, hampir dirampok. Tapi Tuan baik-baik saja, kan? Tidak ada yang terluka. Kai mencoba memastikan dengan kecemasannya yang berlebihan. Aku baik-baik saja. Bagaimana ini bisa terjadi, Tuan? Ini yang saya takutkan jika saya meninggalkan Tuan. Kai menyalahkan dirinya sendiri. Tidak seharusnya ia memberikan kunci mobil kepada Dev. Jika Tuan Chandra sampai mengetahui hal ini, mungkin ia akan kehilangan pekerjaannya, lebih buruknya lagi akan kehilangan kepala. Jangan bilang kepada papa kejadian ini. Tutur Dev. Ban mobil bocor, cepat perbaiki lalu kita pulang. Kai menggerakkan matanya melihat ban mobil yang sudah terlepas, begitupun juga dengan kunci roda dan dongkrak yang berserakan di sekitar sana. Apa Tuan yang melepaskan ban mobilnya? Iya, memangnya siapa lagi jika bukan aku? Seru Dev. Tuan, maafkan saya. Tuan jadi harus bersusah payah mengganti ban seperti ini, bahkan nyaris dirampok dan celaka. Maafkan saya, Tuan. Kai benar-benar merasa bersalah dan lalai dengan tanggung jawabnya untuk menjaga Dev. Banyak bicara. Tidak perlu minta maaf, aku sendiri tadi yang menyuruhmu pulang. Jadi ini bukan salahmu. Sudah cepat perbaiki ban mobilnya. Sambil berlalu mengajak Naira masuk ke dalam mobil saat Kai menyanggupinya. Namun, sebelum memperbaiki ban mobil Kai terlebih dulu membayar ongkos pada tukang ojek yang sudah membawanya kemari. Tuan, saya sudah memasang ban mobilnya. Kai masuk ke dalam mobil untuk mengambil alih kemudi. Sementara Naira dan Dev duduk di kursi belakang. Ayo kita pulang. Kai pun melajukan mobilnya setelah mendapatkan perintah dari Dev. Naira melihat keluar jendela. Tubuhnya terasa lemas, perutnya perih, begitupun kepalanya yang terasa pusing dan berat. Aku lapar sekali, gumamnya dalam hati mengingat bahwa seharian ternyata perutnya belum terisi makanan sama sekali. Selama melakukan perjalanan pulang, kedua ekor mata Dev pun tak henti mengawasi Naira yang sedari tadi terduduk diam dan hanya melihat ke arah luar jendela mobil. Apa kau baik-baik saja? Tanya Dev memastikan. Iya, aku baik-baik saja, jawabnya tanpa mengalihkan pandangannya dari luar jendela. Setibanya di rumah, saat akan mengajak Naira turun, Dev mendapati Naira tertidur. Ia berulang kali membangunkan wanita itu bahkan dengan mengguncang bahunya atau menepuk-nepuk pipinya dengan lembut, akan tetapi Naira tidak bangun juga. Kenapa dia tidak bangun? Gumam Dev. Menjulurkan tangannya di hidung Naira. Dia masih bernapas. Jangan-jangan Nona pingsan, Tuan, kata Kai yang sedari tadi berdiri di depan pintu mobil memperhatikan Dev yang berusaha membangunkan Naira. Tapi dia tadi baik-baik saja. Bisa saja Nona kelelahan lalu tidak sadarkan diri. Dev hanya termangu menatap wajah pucat Naira. Tuan Dev masuk saja, biar Nona saya gendong masuk ke dalam rumah.
Mata Dev menemui Kai dengan tatapan tajam. Apa kau suaminya sampai berani menawarkan diri seperti itu? Suaranya terdengar kesal. Bukan, Tuan. Tapi saya tahu Tuan Dev pasti tidak akan mau menggendong Nona ke dalam, itu sebabnya biar saya saja yang menggendong Nona, Tuan. Memangnya aku pernah bilang seperti itu? Tidak, Tuan. Kai menundukkan pandangannya ke bawah. Rasanya ia selalu serba salah. Minggirlah, biar dia ku gendong. Kai pun memindah posisinya yang semula menghalangi pintu mobil, memberi jalan kepada Dev untuk menggendong Naira masuk ke dalam rumah. Kai, biar ku bawa dia ke kamarku saja. Perintah Dev menghentikan langkah Kai yang nyaris menaiki anak tangga menuju ke kamar Naira yang ada di lantai atas. Baik, Tuan. Kai memutar arah, ia berjalan mendahului Dev untuk membukakan pintu salah satu kamar yang terletak di samping ruang kerja Dev. Mintalah kepada Lily untuk mengambilkan air es. Dev terengah-engah saat berhasil meletakkan tubuh Naira yang cukup berat di atas tempat tidurnya yang berukuran king size. Meskipun tubuh Naira terlihat ringan, tetapi ternyata sangat berat. Mata Dev yang sedari tadi memperhatikan wajah Naira seketika teralihkan akan kedatangan Lily yang mengetuk pintu kamarnya dengan membawa satu baskom air es dan juga kain lap kecil. Sebelum menyuruh Lily pergi, Dev terlebih dulu menyuruh kepala pelayannya itu untuk menggantikan pakaian Naira, sementara dirinya menunggu di luar kamar. Saat Lily sudah melaksanakan tugas yang Dev perintahkan, wanita itu kembali memanggil Dev yang masih mematung di depan kamarnya. Nona Naira kenapa, Tuan? Kenapa wajah Nona lebam? Tanya Lily yang merasa ikut mencemaskan wanita yang saat ini telah menjadi majikannya. Tuan tidak menganiaya Nona Naira, kan? Bicara sembarangan. Mau ku pecat kau dari sini. Suara Dev meledak memenuhi seisi kamar. Kau pikir aku suka menyiksa wanita? Maaf, Tuan. Tapi, dia tadi terjatuh. Dev tidak berani mengatakan yang sebenarnya kepada Lily bahwa mereka nyaris dirampok. Karena wanita itu pasti akan mengadukannya kepada Papa Chandra yang hanya akan menambah masalah yang nantinya berimbas kepada Kai. Keluarlah, tinggalkan kami berdua. Perintah Dev. Baik, Tuan, jika membutuhkan sesuatu, Tuan bisa memanggil saya. Permisi. Sambil berlalu pergi dan menutup pintu kamar itu. Dev mendaratkan tubuhnya duduk di tepi tempat tidur, tepatnya di samping Naira berbaring saat ini. Rambut ikal berwarna hitam pekat yang membingkai wajah Naira kini ia rapikan saat rambut itu berhamburan menutupi dahinya. Seharusnya kau tidak perlu menolongku tadi. Dev mencelupkan kain kecil lalu meletakkannya ke pipi Naira yang lebam. Dev memperhatikan dengan seksama wajah Naira hingga berujung ke bibirnya yang terlihat sedikit pucat, namun tidak mengikis warna yang sebenarnya. Mengingat beberapa jam yang lalu, bagaimana bibirnya menyentuh bibir wanita itu. Tadi aku hanya memberi napas buatan. Bukan ciuman. Bukan. Bersambung. Pewaris episode 20. Sepertinya sudah terbiasa. Kedua mata Naira mengerjap. Ia merasa silau akan lampu yang menyorotinya dari atas saat kedua matanya baru saja terbuka sempurna. Ia melihat Dev tengah memperhatikannya dari samping tempat tidur. Sudah bangun? Tanyanya. Aku tadi tidur, ya. Naira memegang kepalanya yang terasa masih pusing. Aku rasa tadi kau pingsan. Kali ini Naira tak menjawab perkataan Dev, ia beranjak duduk dan sibuk mengedarkan pandangannya di setiap sudut kamar yang tampak asing ini. Ini kamar siapa? Tanya Naira dengan suara yang masih lemas. Kamar pribadiku. Oh, menganggukkan kepalanya dengan ringan. Naira meneguk-meneguk ludah berulang kali untuk membasahi tenggorokanannya yang kering. Cacing-cacing di perutnya tengah berteriak-teriak meminta jatah mereka. Dev bisa mendengar suara perut Naira yang berbunyi lebih dari satu kali. Kau lapar? Iya, aku sangat lapar. Aku lupa jika seharian belum makan. Kau seharian belum makan? Kedua mata Dev membulat karena terkejut. Bagaimana bisa kau seharian belum makan? Namanya juga lupa, cebik Naira. Makanya tadi kau sampai tidak sadarkan diri. Tunggulah di sini sebentar, aku akan meminta Lily untuk mengambilkan makanan untukmu. Dev beranjak berdiri dan berjalan keluar meninggalkan Naira di dalam kamarnya. Saat Dev sudah meninggalkan Naira sendirian di dalam kamar, Naira kembali mengedarkan pandangannya ke setiap sudut kamar tersebut.
Barang-barang antik dan juga desain bangunan kamar yang lekat dengan nuansa Eropa kuno terasa kental di sana. Ada beberapa foto wanita cantik yang tidak ia kenal terpajang dengan hati-hati di setiap dinding, bufet dan juga nakas. Yang menarik perhatian Naira kali ini, ialah foto Dev bersama wanita itu dengan pose saling memeluk dan tertawa lepas terbingkai rapi di dalam figura yang terletak di atas nakas yang ada di samping tempat tidur. Naira mengambil figura tersebut dan memperhatikan dengan seksama foto itu. Siapa wanita ini? Gumamnya. Selama tinggal di rumah Dev, ia sama sekali belum pernah melihat wanita itu di rumah ini. Naira dibuat terkejut saat Dev tiba-tiba menyahut foto itu dari tangannya. Entah sejak kapan laki-laki itu masuk ke dalam kamar. Ia tidak menyadarinya. Jangan lancang menyentuh barang-barangku. Suara Dev meledak dengan penuh peringatan. Ia terlihat marah saat Naira memegang foto itu. Maaf. Dev menyimpan foto itu ke tempat yang lebih aman dari jangkauan tangan siapapun, termasuk tangan Naira. Lalu, ia berjalan menghampiri Naira yang sama sekali tidak memasang wajah takut sedikit pun kepadanya. Jangan berani menyentuh barang-barangku di sini. Seru Dev. Tatapan tajam ia hunuskan kepada Naira. Aku kan tadi sudah minta maaf. Naira menundukkan pandangannya hingga membuat suasana menjadi hening kembali. Wanita itu baru disadarkan dengan pakaian miliknya yang tiba-tiba berubah warna. Aku perasaan tidak memakai baju ini tadi, gumam Naira. Mengingat-ingat kembali baju yang sebelumnya ia pakai. Iya, aku tidak memakai baju ini. Dev, siapa yang mengganti bajuku? Teriakan Naira tiba-tiba meledak dan menggema di dalam kamar. Ia menyilangkan kedua tangannya di atas dada dengan mata yang membulat waspada. Apa kau yang mengganti bajuku? Naira semakin mendekap erat tubuhnya. Dev sesaat membisu memperhatikan raut wajah Naira yang tampak panik. Ia menarik salah satu sudut bibirnya, lalu mendekati wajah Naira. Bukan hanya bajumu yang kuganti. Matanya menelusuri tubuh Naira, bahkan mataku sudah ternodai dengan melihat bentuk bagian dalam tubuhmu. Dev. Tangan Naira tiba-tiba mendarat ringan di pipi Dev, membuat laki-laki itu mengumpat. Kau berani sekali memukulku. Rahangnya mendadak mengeras tidak terima. Kau kurang ajar. Kurang ajar. Ulang Dev. Suami mana yang kurang ajar jika hanya melihat bentuk tubuh istrinya? Perdebatan mereka terhenti tatkala Lily meminta izin untuk masuk sambil membawa nampan yang berisi makanan di atasnya. Permisi, Nona Naira. Ini makan malam Nona. Lily meletakkan makanan itu di atas nakas samping tempat tidur. Lalu, ia tahu diri untuk berpamitan pergi sebelum Dev memerintahnya. Kesenyapan sesaat terjeda di antara Dev dan Naira. Wanita itu merasa lapar, akan tetapi juga merasa malu jika harus makan tanpa dipersilahkan terlebih dulu. Pikiran terkutuknya tak henti membayangkan bagaimana Dev melihat setiap inci tubuhnya saat dirinya tadi tidak sadarkan diri. Pusat tubuhnya meremang. Ini sungguh menggelikan. Tapi lupakan. Lupakan soal Dev yang sudah melihat tubuhnya. Apa yang kau tunggu? Suara Dev memecahkan keheningan di sana. Cepat makanlah. Kau tidak makan. Sudah. Baiklah, aku akan makan. Naira mengambil makanan tersebut dan segera melahapnya sesuai memanjatkan doa. Ia begitu canggung dan merasa tidak nyaman karena seseorang tengah memperhatikannya saat sedang makan. Ya, Dev tampak duduk di tepi tempat tidur sambil memperhatikan Naira makan seperti anak kecil yang menyembunyikan wajahnya karena takut jika makanannya itu direbut. Kenapa dia dari tadi memperhatikanku? Kenapa dia tidak pergi saja? Batin Naira sambil mengunyah cepat makanan yang memenuhi mulutnya. Tidak ada yang merebut makananmu, jadi makanlah dengan perlahan. Tutur Dev. Seusai menghabiskan makanannya, Dev membantu Naira untuk minum. Aku bisa sendiri. Naira menolak mentah-mentah tawaran laki-laki itu dan menyahut gelas tersebut dari tangan Dev. Ia meneguk habis air putih hingga tidak tersisa dari dalam wadahnya, lalu meletakkan gelas yang sudah kosong itu kembali di atas nakas. Tidurlah di sini untuk malam ini, kata Dev sembari beranjak berdiri dan melepaskan dasi yang menggantung di lehernya. Tidak usah, aku kembali ke kamarku saja. Dev menoleh dengan menghunuskan tatapan tajam dan penuh peringatan kepada Naira. Tidur di sini atau di neraka?
Pilihan yang sungguh menakutkan membuat Naira bergidik saat mendengarnya. Baiklah, aku akan tidur di sini. Naira pun akhirnya terpaksa menyetujui perintah dari Dev untuk tidur di kamarnya. Naira memperhatikan Dev lamat-lamat dari atas tempat tidur. Laki-laki itu kini terlihat membuka jasnya sambil mendesis seperti orang yang sedang menahan rasa sakit. Dan saat jas itu terlepas dari tubuhnya, kedua mata Naira dibuat membola penuh saat mengetahui lengan kemeja yang Dev kenakan terlihat dipenuhi noda berwarna merah seperti darah. Dev, kau berdarah. Naira beranjak berdiri dan berjalan dengan tergesa menghampiri Dev. Ia memeriksa lengan tangan suaminya. Pandangan Naira tak salah, noda berwarna merah itu adalah darah. Kau berdarah, Dev. Kenapa kau tidak bilang kalau kau tadi terluka? Setitik kecemasan mengurai wajah Naira. Ya, ini salah satu sisi kelemahan Naira dari kecil, ia memiliki kekhawatiran dan kecemasan berlebihan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dev memperhatikan lengan tangannya. Memang sedari tadi ia merasakan nyeri, tapi tidak menyadari bahwa tangannya sampai terluka seperti ini. Aku tidak tahu jika lenganku terluka. Ayo, kemarilah. Biar lukamu aku obati. Naira menarik paksa tangan Dev, dan menyuruhnya untuk duduk di tepi tempat tidur. Laki-laki itu memperhatikan Naira yang saat ini mengambil kotak P3K yang tergeletak di atas bufet. Setelah mendapatkan kotak P3K, Naira ikut mendaratkan tubuhnya duduk di samping Dev, namun keduanya duduk saling berhadapan. Bagaimana bisa kau tidak tahu kalau tanganmu terluka? Jika ini dibiarkan lebih lama akan menjadi infeksi. Dev termangu. Ia sibuk memperhatikan Naira yang berceloteh sambil membuka kancing kemejanya satu persatu, namun wanita itu tiba-tiba menghentikan aktivitasnya saat kancing ketiga berhasil terlepas dari pengaitnya. Naira menjauhkan tangannya sembari mengalihkan pandangannya ke sembarang arah karena baru disadarkan bahwa kecemasannya yang berlebihan membuat dirinya nyaris lupa diri bahwa seharusnya ia tidak seperti itu. Bukalah sendiri kemejamu, supaya lukamu bisa segera kuobati. Dev masih tak mengalihkan Naira dari pandangannya. Ada guratan penuh kekesalan di raut wajah laki-laki itu. Sepertinya kau sudah terbiasa membuka kancing kemeja milik pria. Bersambung.